Shalom sahabat Kristus, bagaimana kabarnya? Senang sekali bisa menyapa kembali melalui program Saling Menyapa GKJ Dagen Palur bersama saya Diah Dewi Ratnasari dari Jemaat Serikat Persaudaraan Kebumen. Dan di minggu bulan kebangsaan yang kedua ini, kita akan belajar bersama dari tokoh fenomenal dalam Perjanjian Lama, yaitu Yusuf. Sahabat Kristus, tak terasa tinggal 7 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, ada banyak diskusi terkait hal ini, bahkan sampai di level filosofis. Ada orang-orang seperti Immanuel Kant, Sainz Berlin yang turut mengambil bagian mendefinisikan apa kemerdekaan itu. Tetapi diskusinya rumit dan mari saat ini kita sederhanakan. Jadi sahabat Kristus, ada sebagian dari kita yang memaknai kemerdekaan adalah freedom from, liberty from, kemerdekaan dari, kebebasan dari, begitu ya. Dan sebagian lainnya itu memaknai dengan freedom to, liberty to, merdeka untuk atau bebas untuk. Memang kebanyakan memilih untuk merdeka dari atau bebas dari. Hal ini penting, tapi ada masalah di sini. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan bahwa kita sudah merdeka, misalnya dari penjajahan ya, dalam konteks HUT RI ini, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita sudah merdeka dari penjajahan, kita mau apa? Seringkali kita menjawab, ya mari kita isi kemerdekaan. Tapi begitu sulitnya mengisi kemerdekaan sampai Bung Karno mengatakan, perjuanganmu ke depan akan lebih berat daripada perjuanganku, karena aku menghadapi penjajah asing, sementara kamu akan menghadapi penjajah-penjajah itu muncul dari saudara sebangsa, setanah airmu sendiri. Demikian juga ketika kita berbicara tentang merdeka dari dosa. Sebagai manusia biasa, kita nggak mungkin bisa lepas dari yang namanya dosa. Itu semua terjadi atas kemurahan Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dalam menebus dosa kita. Maka pada saat ini saya ingin mengajak berbicara bukan merdeka dari, melainkan merdeka untuk, secara khusus melalui contoh dan teladan kehidupan dari Yusuf. Seperti yang kita tahu, Yusuf adalah anak nomor 1 dari Yakub dan Rahel dan menjadi anak ke-11 kalau dihitung dari istri pertama, gundik pertama dan gundik kedua. Jadi Bapak Yakub itu punya 2 istri dan 2 gundik. Dan di sini Yakub sangat sayang sekali terhadap Yusuf sehingga membuat saudara-saudaranya iri, ingin menyingkirkan Yusuf dengan cara menjualnya dijadikan budak ke orang Median, secara khusus di rumah Potifar. Nah, mendapatkan perlakuan yang demikian pastilah menyisakan luka batin di hati Yusuf. Beruntung melalui karunia, talenta dari Tuhan dalam mengartikan mimpi, Yusuf berhasil mengartikan mimpi Raja Firaun dan kemudian membuatnya diangkat menjadi penguasa di Mesir. Nah, tiba saatnya Yusuf memilih merdeka untuk, bukan merdeka dari, dalam memproses luka batin, kekecewaan dan kemarahannya terhadap saudara-saudaranya. Jadi ketika bencana kelaparan melanda, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli gandum dan kemudian di sana bertemu dengan Yusuf. Kejadian pasalnya yang ke-45 ayatnya yang ke-15 diceritakan bahwa Yusuf mencium saudaranya dengan mesra dan menangis sambil memeluk mereka. Jadi ada tangisan yang menjadi puncak proses pemulihan bagi diri Yusuf. Nah, untuk menghayati ayat atau perikop cerita ini, mari kita sedikit belajar tentang luka batin yang dirasakan Yusuf. Ada seorang psikolog bernama Richard Horn yang mengatakan begini, kalau lukamu itu tidak disembuhkan, maka sakitmu itu akan menular. Jadi ketika kita punya persoalan, entah itu iri, dengki, sakit hati, dendam, luka batin, amarah, akar kepahitan dan lain sebagainya, kalau tidak disembuhkan, maka itu akan menular. Emang bisa? Emangnya virus kok nular? Ya mari kita lihat bersama. Betapa kesakitan itu benar-benar bisa menular. Dimulai dari eyangnya Yusuf, Iska, yang memiliki 2 anak, Yakub dan Esau. Sakit hati Yakub yang pertama adalah ketika ia iri terhadap Esau karena hendak menerima berkat kesulungan dari ayahnya. Lalu Yakub berbuat curang, menukar hak kesulungan dengan semangkuk sup kacang merah. Esau tentunya marah. Yakub ketakutan dan kemudian lari ke rumah Laban, pamannya. Ketika masalah satu belum selesai,
dihindari, tidak dihadapi, maka ini juga akan menular. Mari kita lihat. Di rumah Laban punya 2 anak perempuan, Lea dan Rahel. Dan Rahel itu cantik parasnya. Yakub jatuh cinta dengan Rahel dan membuat perjanjian dengan Laban untuk kerja 7 tahun bagi Laban supaya dapat mendapatkan Rahel. Dan hingga tiba saatnya, ternyata Laban mengingkari janji. Yang diberikan justru Lea, bukan Rahel. Ini kan sakit hati banget, dibohongi loh, udah kerja 7 tahun. Nah, siapa suruh dulu juga bohong kepada bapak dan kakaknya, begitu ya. Inilah sakit hati yang kedua. Tetapi karena cintanya dengan Rahel yang sangat kuat, Yakub akhirnya membuat kesepakatan kedua dengan Laban. Dia hendak kerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Dan mungkin karena Yakub sudah mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak yang seharusnya diperuntukkan untuk Esau, maka peternakan pertanian Yakub itu sangat menghasilkan, berlimpah gitu ya. Dan bisa jadi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Laban. Nah, setelah menikah dengan Rahel, Yakub dan Rahel ini tak kunjung diberi momongan. Padahal Lea sudah. Lalu Rahel itu memberikan gundiknya bernama Bilha. Wah, di sini Lea iri, panas, nggak mau kalah saingan. Lea juga memberikan gundik yaitu Silpa. Lea, Bilha, Silpa itu punya anak 10 dan Rahel belum diberi momongan. Kalau konteks sekarang itu kayak sinetron Indosiar gitu ya. Sampai akhirnya atas berkat Tuhan, Rahel hamil dan melahirkan Yusuf serta Benyamin. Karena yang dicintai dari awal itu kan Rahel, maka anak Rahel yang pertama yaitu Yusuf yang paling disayang oleh ayahnya. Dan inilah yang membuat saudara-saudaranya menjadi iri hingga membenci dan ingin menyingkirkan Yusuf begitu. Nah, sahabat Kristus, inilah ketika sakit hati, luka batin, akar kepahitan tidak disembuhkan, maka ia akan menular. Hebatnya Yusuf, ia memilih untuk memutus mata rantai kesakitan itu. Dan sikap Yusuf ini kemudian ditelaah oleh seorang bernama Desmond Tutu yang menuliskan buku dengan judul No Future Without Forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Tadi kita lihat bersama bahwa Yakub itu versus Esau, nular ke keluarga Yakub, Yakub nular lagi ke istri-istrinya, nular lagi ke anak-anaknya. Mau sampai kapan kalau Yusuf tidak memilih memutus mata rantai kesakitan itu? Maka dalam buku No Future Without Forgiveness, Desmond Tutu menuliskan bahwasanya kemarahan itu perlu diungkapkan. Amarah itu hal yang sangat wajar dan manusiawi, harus diungkapkan tapi bukan dilampiaskan. Ini beda. Dan ketika kita marah, kita punya 2 pilihan. Yang pertama, kita bisa saja mendendam, memenjarakan kemarahan itu dengan tidak memprosesnya dengan baik. Istilah Jawa mengatakan dadio godhong rak gelem nyuwek, dadio banyu rak gelem nyawuk gitu ya. Dendamnya menjadi dendam kesumat, benci tingkat dewa. Yang rugi siapa? Diri sendiri dong pastinya. Yang kedua pilihannya adalah memaafkan. Memaafkan ini menyembuhkan diri. Ada istilah yang menarik bahwasanya memaafkan orang lain itu bukan karena mereka layak untuk diampuni, enggak. Tetapi karena kita layak untuk mendapatkan kedamaian. Nah, caranya gimana? Yuk lepaskan pengampunan itu. Merdekalah untuk mengampuni. Nah, yang terakhir adalah Desmond Tutu mengatakan adanya human being. Jadi semua orang itu punya salah kok. Aku manungso panjenengan ugi menungso. Mesti nggadai salah. Malah banyak sekali orang-orang yang punya salah, tapi dia nggak ngerasa kalau punya salah, nggak sadar. Dan orang lain itu akhirnya jadi gregetan, jadi gemes. Nah, sahabat Kristus, kesimpulannya adalah pengampunan itu bukan masalah orang lain, tetapi masalah kita. Merdeka dari amarah, sakit hati, luka batin, kekecewaan itu sulit. Bisa jadi kita nggak mampu, tapi kita punya kemerdekaan untuk mengolah kemarahan, sakit hati, kekecewaan, luka batin, dan lain sebagainya itu dalam kerangka kasih. Dan apa sih keuntungan dari mengampuni? Apabila tadi kesakitan tidak ditransformasikan, maka akan menularkan kebencian. Sama saja apabila kita tidak mentransformasikan pengampunan atau kita mentransformasikan pengampunan, maka itu akan melahirkan, menularkan pengampunan-pengampunan yang lain. Nah, ada istilah menarik bahwasanya kebenaran itu kadang menyembuhkan, tapi kadang menyakitkan. Dan menghadapi hal ini ada 2 pilihan.
Apakah kita mau memikirkan hal yang buruk tentang siapapun yang telah menyakiti kita, lalu kita membuat penjara kemarahan atau dendam itu? Ruginya di diri kita sendiri loh. Sebab ketika kita menyimpan amarah, menyimpan dendam, sakit hati, otot-otot kita itu jadi tegang, kortisolnya naik, pembuluh darah kemudian ketutup kortisol, glukosa jadi naik, akhirnya jadi diabetes. Selain pola makan dan hidup nggih. Kemudian pembuluh darah juga bisa rusak ketika kortisol itu kencang melukai pembuluh darah, bisa terjadi penyumbatan, bahkan bisa pecah. Akhirnya apa? Stroke. Laki-laki selain pola makan dan pola hidup. Nah, tak hanya ke diri sendiri, orang lain juga bisa kena dampaknya. Dampak kemarahan bisa aja ketika dilampiaskan terjadi pembunuhan. Minimal kita jadi orang yang temperamen sehingga membuat orang lain itu tidak nyaman ketika berada di dekat kita. Nah, sahabat Kristus, kemerdekaan untuk mengampuni membuat kita lebih hidup. Kita punya masa depan, dan melalui pengampunan Yusuf, ia dapat jadi berkat. Padahal bisa saja dilihat dari kacamata tragedi, traumatik yang menyakitkan, tetapi Yusuf memilih melepaskan semua itu, memaafkan, sehingga ia mengetahui bahwa Tuhan selalu menolongnya. Hingga pada akhirnya Tuhan menggenapi mimpi Yusuf ketika kecil, bahwa semua bintang, semua planet itu tunduk dan hormat kepadanya. Dan itu gak mungkin terjadi kalau Yusuf tidak melepaskan pengampunan. Sebab Yusuf bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk balas dendam kepada saudara-saudaranya. Nah, selamat merdeka untuk mengampuni, selamat merdeka untuk hal-hal yang lainnya, dan merdeka pula untuk Indonesia Jaya. Tuhan memberkati.